reproduksi. Di video kali ini, aku akan bahas tentang kesehatan reproduksi, meliputi masalah dan definisinya apa. Oke, langsung saja. Untuk definisinya sendiri, kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual, pendidikan seksual, yang bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan mengembalikan fungsi organ-organ dari gangguan. Masalah-masalah kesehatan reproduksi pada pria, yang pertama itu ada gangguan testis. Gangguannya itu berupa peradangan pada saluran testis yang biasa menyalurkan sperma saat ejakulasi. Gangguan testis ini bisa berupa perikokel, torsi, dan kanker. Perikokel adalah salah satu penyebab ketidaksuburan pada pria karena terjadi pembengkakan pembuluh darah yang membuat testis mengering. Yang kedua, ada sperma tidak berkualitas. Ini menyebabkan pembuahan tidak terjadi atau sudah dilakukan. Sperma bisa dikatakan tidak berkualitas jika jumlah per mililiter air maninya di bawah 15 juta sel. Selanjutnya, pergerakan atau motilitasnya menurun dan juga bentuknya yang tidak beraturan. Masalah yang ketiga adalah ejakulasi terbalik atau retrograde. Adalah ejakulasi yang terjadi di dalam tubuh, di mana air mani yang harusnya disemburkan keluar malah ikut masuk dan tercampur di kandung kemih. Yang keempat, ada masalah ereksi. Masalah ini dimasukkan ke dalam masalah kesehatan reproduksi pria karena jika pria mengalami masalah ereksi, ada kemungkinan mereka tidak melakukan seks secara baik dan kemungkinan pembuahannya akan kecil. Yang kelima, ada masalah penyakit kronis tertentu seperti diabetes, penyakit kanker, dan keberadaan tumor di dalam tubuh. Ini akan mengganggu kesehatan reproduksi pria dan menyebabkan ketidaksuburan pada pria. Yang keenam, gangguan antibodi yang merusak sperma. Kondisi ini menyebabkan antibodi bisa menyerupai sperma, lama-lama akan menggantikan posisi sperma lalu mengeliminasi sperma yang sebenarnya. Masalah yang ketujuh bisa berupa infeksi, timbulnya penyakit epididimis, gonore, dan HIV yang disebabkan oleh virus. Yang kedelapan, ada masalah kromosom. Ini terjadi pada pria yang lahir memiliki 2 kromosom X dan 1 kromosom Y. Yang kesembilan, ada ketidakseimbangan hormon. Ini menyebabkan ketidaksuburan juga kepada pria. Yang kesepuluh, ada operasi-operasi terdahulu. Misalkan pria ini pernah melakukan tindakan operasi seperti vasektomi. Lanjut ke masalah kestro pada wanita. Yang pertama itu ada masalah akibat penyakit menular seksual seperti infeksi jamur pada vagina, gonore, sifilis, chlamydia, HIV/AIDS, herpes simplex, dan lain-lain. Yang kedua, ada gangguan menstruasi. Sering telat menstruasinya, terus berhenti beberapa bulan, saat menstruasi terjadi perdarahan yang berlebihan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada gangguan rahim dan sekitarnya. Gangguan ini dapat berupa gangguan di lapisan otot, seperti mioma dan juga endometriosis. Endometriosis terjadi saat jaringan yang harusnya menyelimuti dinding rahim malah tumbuh di luar rahim. Kondisi ini menyebabkan sakit pada perut, punggung, dan perdarahan berat saat menstruasi. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksuburan pada wanita. Yang keempat, ada kanker dan fibroid rahim. Kanker dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali di rahim, leher rahim, indung telur atau ovarium, dan vagina. Lalu ada fibroid rahim. Fibroid rahim ini adalah tumbuhnya tumor jinak di bagian atas atau bagian dalam otot rahim yang jika ia membesar ini dapat menyebabkan perdarahan hebat saat menstruasi, lalu nyeri saat melakukan hubungan seksual, dan nyeri pada saat BAB. Yang kelima, ada gangguan pada vagina luar dan rongga. Gangguan ini dapat dilihat pada saat melakukan hubungan seksual. Ini terjadi perdarahan, padahal ia tidak sedang mengalami menstruasi. Selain itu, luka dan infeksi di bagian vulva dan rongga dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi.
Lanjut ke poin terakhir, ada masalah kesehatan pada remaja. Secara seksual, mungkin remaja sudah bisa melakukan hubungan seks dan memiliki keturunan, namun mereka belum bisa melakukannya, sehingga masalah kesehatan reproduksinya juga sedikit berbeda. Contohnya, pertama, kebersihan alat kelamin, terutama pada remaja wanita yang telah mengalami menstruasi. Diajarkan bagaimana cara membersihkan vagina yang baik. Yang kedua, masalah masturbasi dan merangsang kemaluan. Para remaja harus diberitahu efek samping melakukan masturbasi secara berlebihan dan merangsang kemaluan dengan kasar. Yang ketiga, masalah penularan penyakit menular seksual. Penyakit ini sering diabaikan oleh remaja yang pernah mencoba melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Yang keempat, tidak mengecek kemaluan secara berkala. Jangan menganggap biasa pada perubahan yang terjadi karena bisa menyebabkan bahaya. Terima kasih, sekian dari aku. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.